Selamat pagi semua. Shalom. Apa kabar pagi ini? Baik ya, walaupun kelihatannya dingin-dingin begitu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari Minggu Paskah yang ke-7 dan oleh gereja ditetapkan sebagai hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-59. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita merenungkan bersama pesan pada hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia ini yang ditulis oleh mendiang Paus Fransiskus. Paus Fransiskus memberi tema atau judul dari pesan itu adalah bagikanlah dengan lemah lembut harapan yang ada di dalam hatimu. Tema ini diambil dari atau diinspirasi dari surat Petrus yang pertama, pasal 3 ayat 15 sampai 16. Ya, bunyinya, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ya, teks ini menjadi inspirasi bagi pesan Paus Fransiskus untuk Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Ya, saya baca pesannya kurang lebih ada 8 halaman, tapi saya coba meringkas beberapa pesan poin-poin penting yang ingin kita renungkan bersama. Di awal suratnya itu, pesannya itu, Paus Fransiskus mengingatkan kita akan situasi zaman ini berkaitan dengan komunikasi. Paus kurang lebih menggambarkan, mengingatkan kita bahwa situasi zaman ini, komunikasi kita ditandai dengan disinformasi dan polarisasi yang cukup kuat. Media komunikasi seringkali dikuasai oleh segelintir orang, dikendalikan demi tujuan-tujuan tertentu yang seringkali membuat banyak disinformasi. Ada banyak media-media juga, media komunikasi di mana hoax, berita bohong berkembang dengan pesat, sehingga membuat polarisasi dalam masyarakat. Seringkali komunikasi menciptakan ketakutan karena disinformasi tadi, keputusasaan, prasangka, bahkan fanatisme dan kebencian. Paus melihat bahwa seringkali media komunikasi kita dipenuhi dengan ujaran kebencian, prasangka satu sama lain yang melahirkan fanatisme dan kebencian. Bahkan juga seringkali atas nama agama. Itu pertama yang Paus lihat. Dan untuk itu Paus juga menyerukan atau mengingatkan dalam bahasa Paus Fransiskus adanya penyebaran perhatian yang terprogram, di mana demi pasar maka orang seringkali mengabaikan nilai-nilai di dalam komunikasi. Ada relativisasi kebenaran di sana. Seringkali kita lihat di media komunikasi, FB, karena ada monetisasi di sana, maka orang seringkali demi mengejar itu, konten-konten seringkali asal saja, ya, demi untuk mengejar viral, mengejar monetisasi, sehingga seringkali konten tanpa nilai. Itu yang pertama dilihat, diingatkan oleh Paus Fransiskus dalam pesannya. Maka itu Paus mengajak kita supaya menjadi komunikator-komunikator pengharapan, baik komunikasi secara langsung offline maupun juga komunikasi online dalam media-media sosial kita. Paus mengajak kita supaya bukan menciptakan ketakutan, keputusasaan, prasangka, fanatisme, kebencian, berita-berita bohong, tetapi kita harus menjadi
komunikator-komunikator pengharapan. Seperti tadi terinspirasi dalam surat Petrus yang pertama. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Paulus mengajak kita untuk pertama-tama dalam komunikasi kita harus membangunnya dalam kekudusan Tuhan sendiri. Kita menguduskan diri kita, pikiran kita, hati kita dalam Tuhan, supaya ketika kita berkomunikasi menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, apalagi untuk membawa prasangka, fanatisme dan kebencian. Maka pertama-tama sebelum berkomunikasi, orang harus menyucikan, menguduskan hati, pikiran kita, sehingga yang diwartakan adalah kebenaran Kristus sendiri, kebenaran Injil sendiri. Yang kedua, Paulus mengingatkan kita agar berkomunikasi dengan penuh kelemah lembutan dan penuh hormat satu sama lain. Kita menghormati pendapat, pandangan, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan orang lain dengan penuh penghormatan. Itu yang kedua. Kemudian juga dalam suratnya, Paulus mengingatkan kita bahwa menjadi komunikator pengharapan itu adalah proyek komunitas. Menjadi komunikator pengharapan adalah proyek komunitas. Harus menjadi sebuah kerjasama kita, bukan orang per orang. Dan Paulus mengingatkan kita bahwa proyek itu dimulai pertama-tama dari keluarga, dari rumah sebagai sekolah pertama, sebagai gereja pertama. Maka itu saya ingin mengingatkan kita semua bahwa keluarga, rumah harus menjadi sekolah komunikasi pengharapan yang pertama. Karena apa? Jika anak tidak dibentuk dari rumah, maka dunia akan membentuk mereka dengan caranya sendiri. Kalau keluarga, orang-orang tua tidak membentuk, membimbing anak-anaknya, maka dunia akan membentuk anak-anak kita menurut kehendaknya. Maka mari semoga Paulus senantiasa mengingatkan kita bahwa menjadi komunikator pengharapan dimulai dari rumah. Maka itu juga diingatkan kita bahwa mendiamkan anak yang rewel dengan HP bukanlah solusi yang mendidik dan terbaik. Seringkali anak-anak menangis dikasih HP supaya diam. Itu bukan solusi yang mendidik. Kita perlu mendidik. Mengapa penting? Karena pertama-tama anak-anak itu perlu dibentuk hati nurani yang baik, nilai-nilai kebenaran yang baik yang menjadi kompas, yang membimbing anak-anak dalam kemudian ketika berjumpa dalam media komunikasi. Tanpa kompas, tanpa kebenaran yang dipersiapkan sejak awal di rumah, maka mungkin anak-anak akan mengikuti apa yang benar menurut media, apa yang benar menurut dunia, bukan mengikuti kompas hati nuraninya. Maka pendidikan anak-anak dalam rumah menjadi penting, menjadi sebagai kompas yang akan membimbing mereka ketika berjumpa dengan media komunikasi. Maka itu menjadi penting, sekali lagi diingatkan oleh Paulus. Dan akhirnya Paulus mengingatkan kita bahwa menjadi komunikator pengharapan, jangan lupa dengan hati. Berbicara dari hati ke hati menjadi penting. Kita harus mempromosikan komunikasi yang menyembuhkan, bukan yang melukai. Ketika ada kebencian dalam komunikasi kita, ada kata-kata yang menghancurkan, maka komunikasi itu bukan menyembuhkan tetapi melukai. Dan juga komunikasi harus dipromosikan dengan penuh kepedulian. Paulus mengajak kita juga untuk menceritakan kisah-kisah pengharapan.
Seringkali kita status baik di WA, di IG, FB, seringkali itu menyinggung orang lain mungkin, penuh dengan kemarahan, kita marah orang, kita sebarkan di status WA kita. Itu kita bertobat. Paus mengajak kita lebih baik menceritakan kisah-kisah pengharapan, nilai-nilai Injil, supaya itu yang membantu orang bertumbuh kembangkan. Ya. Kalau kita baca dalam kitab suci, kata jangan takut itu ada 365 kali disebut dalam kitab suci secara keseluruhan. Mari kita statuskan itu, mengajak orang untuk jangan takut, membawa pengharapan, bukan kebencian, bukan fanatisme. Maka saudara-saudari, tujuan dari itu semua hanya satu dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, dalam doa Yesus kepada para murid, agar mereka semua bersatu sama seperti aku dan Bapa adalah satu. Ut omnes unum sin. Semoga komunikasi-komunikasi kita, baik secara langsung maupun dalam media sosial kita, senantiasa didasarkan pada kasih, menumbuh kembangkan pengharapan, dan akhirnya menyatukan semua orang. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.